teman-teman, kembali lagi bersama kami di Potensi Alam ya. Jadi di sini kita akan mencoba menelusuri keberadaan salah satu hewan juga yang tentunya kita sudah kenal bersama ya. Di sini ada lebah ya nanti, Mas. Lebah. Jadi di sini kita intinya mau melacak keberadaan lebah ya. Jadi warga setempat juga sering menyebutnya dengan istilah tawon madu ya. Nah, benar sekali, tawon madu ya teman-teman. Jadi seperti apa caranya ya teman-teman, nanti kita langsung saja tunjukkan ke teman-teman. Jadi jangan di skip untuk video kita kali ini ya teman-teman. Oke, langsung saja ya, kita langsung cari. Yuk. Oke. Jadi seperti ini ya teman-teman, cara atau teknik kita mencari atau melacak lebah ya teman-teman. Ini teknik ini biasa disebut teknik mengulap. Mengulap itu maksudnya kita melihat ke arah matahari. Jadi biasanya dari arah matahari itu apabila ada aktivitas lebah ya teman-teman, itu biasanya sayap daripada lebah itu sendiri akan memantulkan cahaya ya. Makanya itu istilah Jawa itu disebut mengulap. Mengulap itu maksudnya silau ya, atau sulap. Sulap bukan magic atau apa ya teman-teman. Maksudnya sulap itu kalau bahasa Jawa itu silau. Makanya kalau di Jawa itu maksudnya mengulap. Nah biasanya lebah ini ya, entah pagi ataupun sore, itu pasti akan kelihatan dengan teknik yang satu ini atau teknik mengulap ini. Itu terlihat beberapa ya teman-teman yang berseliweran. Tapi mohon maaf ya teman-teman, untuk kamera kita mungkin tidak dapat menjangkau aktivitas lebah yang kita lihat ini ya teman-teman. Jadi nanti kita langsung cari saja keberadaan sarang lebah tersebut ya teman-teman. Terus ikuti video kita teman-teman, jangan di skip-skip ya. Mudah-mudahan teknik ini berhasil ya, dan kita dapat menemukan sarang daripada lebah ini. Tetap di Potensi Alam. Selain itu, cara mengulap itu kita juga dapat melihat lebah itu dari kotorannya teman-teman ya. Biasanya itu kalau kita sudah dekat dengan lokasi di mana terdapat sarang lebah, itu akan terlihat beberapa bintik-bintik kotoran pada daun. Nah, kotoran lebah khususnya ya teman-teman ya. Jadi saat ini kita sudah mendapati beberapa kotoran lebah ya teman-teman. Mudah-mudahan kita beruntung dapat menemukan lebah. Ya benar sekali. Jadi kalau kita lihat untuk struktur lingkungannya ya teman-teman, ini sangat cocok sekali untuk habitat lebah. Dan mungkin bagi teman-teman juga penasaran ya seperti apa sih kotoran lebah itu sendiri. Nah contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman. Ini ada beberapa bintik-bintik pada daun. Jadi bintik-bintik ini menurut orang-orang sekitar atau penduduk sekitar ini salah satu kotoran lebah ya, seperti kotoran lalat teman-teman ya. Jadi di sini terdapat lumayan banyak. Nah, mudah-mudahan kita dapat menjumpai lebah atau sarang lebah di sini ya teman-teman. Tidak salah lagi ya, contohnya seperti ini ya teman-teman, banyak sekali. Kalau orang sekitar itu memberi nama geludukan, tapi penangkaran ini bersifat tradisional teman-teman ya. Makanya ini hanya diletakkan di pohon-pohon seperti ini, dan mohon maaf ya teman-teman, kita tidak berani mengambilnya karena ini milik warga sekitar sini ya teman-teman. Jadi paling tidak kita dapat menunjukkan kepada teman-teman seperti apa sih ciri-ciri atau cara bagaimana melacak
keberadaan lebah hutan. Jadi untuk tips-tipsnya seperti yang kita tunjukkan tadi ya teman-teman, salah satunya dengan cara mengulap atau kita melihat arah berlawanan daripada matahari. Jadi biasanya sayap lebah itu akan menimbulkan pembiasan cahaya ya teman-teman. Jadi arah lebah itu akan dapat kita baca, dan di mana letak lebah itu biasanya membangun sarang teman-teman. Dan untuk yang kedua itu kita dapat melihat dari apa mas kotorannya. Ya? Nah, jadi dari kotoran lebahnya itu biasanya hampir sama dengan kotoran lalat teman-teman. Dan kita juga ini apa namanya, jangan salah ya, kita harus melihat struktur lingkungannya dulu. Jadi jangan asalkan misalkan banyak terdapat kotoran lebah pasti di sekitarnya ada, itu belum tentu teman-teman ya. Belum tentu. Jadi kita juga harus melihat lingkungan sekitar. Jadi kita harus atau enggak harus membaca struktur lingkungan sekitar. Lebah itu ya teman-teman itu menyukai tempat-tempat yang lembab. Jadi jangan salah, nanti teman-teman itu melihat banyak kotoran lebah dan melihat lebah berseliweran terbang di sekitar teman-teman terus disangka di situ ada, ya belum tentu, karena radiusnya atau jaraknya itu sangat jauh. Nah seperti ini ya teman-teman, petani lebah tradisional di sini mereka hanya akan meninggalkan beberapa kotak-kotak potongan pohon. Mereka akan meninggalkan di pohon-pohon besar seperti ini ya teman-teman. Kita bisa lihat juga di bagian atas kita ya teman-teman, ini ada banyak sekali, ada beberapa gelodokan ya tadi, gelodokan atau tempat lebah ya teman-teman. Seperti itu dulu ya teman-teman video kita kali ini, dan terus ikuti channel kita di Potensi Alam, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Selain pengalaman, petualangan juga akan mempertemukanmu dengan sebuah keluarga lain untuk merasakan apa yang tak pernah kau rasakan dan mengetahui apa yang tak pernah kau ketahui. Salam Potensi Alam. Peace.